Nah, apa yang menjadi permasalahan? Perlunya ada bahan bakar alternatif sesuai dengan tuntutan kondisi di zaman sekarang tentunya. Terus untuk mendapatkan memilih bahan bakar alternatif dengan baik itu perlu diperhatikan adalah dari sisi teknologinya. Kita tahu teknologinya juga masih masih cukup berat, belum merata. Tapi kayak solar cell belum semuanya menggunakan solar cell. Sehingga karena produksinya solar cell masih sedikit, tidak terlalu banyak, maka harga solar cell masih tinggi. Sehingga bagi masyarakat juga masih banyak yang kurang mampu untuk membelinya. Terus fuel cell ini masih sampai saat ini masih dalam taraf penelitian, belum secara merata atau pemanfaatannya belum maksimal. Terus selain itu kemudahan dalam penanganan. Nah, berbagai contohnya nuklir juga termasuk energi terbarukan. Tapi kalau tidak tahu dalam penanganannya, maka bisa memusnahkan manusia di dunia, di bumi ini tentunya. Terus ketersediaan berkelanjutan, ini yang paling penting. Ketersediaan berkelanjutan itu apakah SDA sumber daya dan alam ini bisa diperbarui atau tidak. Jadi memang kendalanya tidak sedikit. Butuh infrastruktur, butuh teknologi, dan butuh lingkungannya juga harus baik. Seperti contoh saya barusan belum lama ini dari Jakarta, baru meninjau ya, kayak pejabat tadi, baru mengecek mobil listrik yang ada di Jakarta, yaitu di perusahaannya Bakri dan perusahaannya Bapak Muldoko. Mereka punya pabrik bis listrik. Nah, salah satunya teknologinya juga masih masih campur dari asing. Bangsa kita belum bisa membuat secara full atau 100% membuat sendiri. Jadi kalau berarti banyak ngambil dari Cina. Terus saya ke Madiun di PT INKA juga produksi. Di sana kereta api listrik ada, dan bis listrik juga ada. Itu pun masih sudah bagus sih, ada 60% menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia, dan 40%-nya masih mengambil dari asing. Artinya apa? Secara teknologi bangsa kita belum mumpuni. Mungkin perlu berkembang, atau memang belum tahu karena memang dirahasiakan. Kita juga harus perlu kajian selalu. Ini harapannya mahasiswa bisa menganalisa untuk bisa mengejar ke arah tercapainya energi baru dan terbarukan bisa berkembang. Terus dari segi keekonomian saat ini memang energi baru terbarukan karena masih bisa dikatakan masih langka atau masih sedikit. Kedua, teknologinya yang cukup memerlukan pemikiran terutama dari masyarakat kita sendiri, masyarakat umum. Nah, sehingga ekonominya dalam hal cost-nya terlalu tinggi. Nah, ini juga perlu pemikiran ini. Terus belum lagi infrastrukturnya disiapkan. Kalau misalkan di kota padat kayak seperti di Jakarta, energi baru terbarukannya juga tidak bisa seperti kayak di daerah. Kali di daerah bisa PLTMH, PLTA, dan
PLTS yang lain. Nah di Jakarta ini kemarin saya pernah berbincang-bincang dengan perusahaan di Bakri tentang untuk charging baterai, bisa nggak menggunakan solar cell di bisnya, atau bisnya itu terdiri dari komponen-komponen solar cell. Oh, ternyata untuk di Jakarta itu tidak semudah seperti itu. Solar cell yang dipasang di sana hanya bisa menyerap 30%. Kenapa 30% dari matahari? Karena sudah banyak polusinya. Jadi sinar matahari yang untuk memancarkan ke solar cell itu sudah tertutup oleh polusi-polusi udara, sehingga hanya terserap sekitar 30%, sehingga tidak ekonomis dipasang di sana. Kecuali di Yogyakarta masih bagus, apalagi di Papua masih bagus, NTT itu masih bagus. Terus selanjutnya juga dampak sosial juga yang perlu dipikirkan. Adanya energi baru terbarukan ini, apakah masyarakat sudah memahami apa belum? Kalau belum memahami, ini akan menjadikan kecurigaan yang tentunya tidak bisa diajukan, itu bisa berkembang. Ya perlu diberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa bahan bakar alternatif ini sangat bagus. Kemarin saya juga pernah menghitung bahwa untuk penggunaan baterai saja dengan bahan bakar itu bisa menghemat, lebih hemat menggunakan baterai penggunaan secara untuk operasional. Sekitar 1:3. Jadi kalau untuk di KWH-nya, 1 KWH itu bisa menjangkau 1 kilometer. Dan biayanya Rp800 per kilometer. Lebih murah. Terus penggunaan bahan bakar untuk transportasi, untuk bahan bakar rumah tangga, komersial, untuk bahan bakar industri termasuk pembangkit listrik, ini juga menjadi permasalahan baru kalau memang semakin lama semakin habis. Terus perlu persiapan regulasi karena negara hukum biasa. Kalau regulasinya tidak tahu, ya regulasinya tidak diterapkan, akan melanggar aturan sehingga akan menghambat perkembangan. Permasalahan-permasalahan kebijakan, tentunya ada kebijakan yang terkait dengan penambahan energi terbarukan di Undang-Undang 7/3, Panas Bumi, Peraturan Pemerintah 3 tahun 2005, kebijakan energi terbarukan dan konversi energi, Kepmen SDM nomor 2 tahun 2004, kebijakan energi nasional, ini Kepmen SDM 0983, terus kebijakan SK tersebar. Terus ada lagi juga masih untuk 73 tentang panas bumi, mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber energi bagi pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Nah, target pengembangannya panas bumi untuk membangkit tenaga listrik adalah bisa 6.000 megawatt pada tahun 2020. Sepertinya belum sampai sekarang. Pak PP nomor 3 tahun 2025 pasal 2 penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer yang terdapat di wilayah negara kesatuan. Nah ini guna menjamin ketersediaan energi primer untuk penyediaan energi listrik untuk kepentingan umum, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Nah, kebijakan energi hijau ini juga perlu diperhatikan juga nantinya bagi bangsa kita, bahwa
kebijakan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi ini perlu dikembangkan. Ini sudah ada payung hukumnya, yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2 tahun 2004 pada biasanya mengatur pemanfaatan energi terbarukan yang optimal. Terus teknologi pemanfaatan energi baik dari sumber energi terbarukan maupun bersih, yang bersih dan efisien. Yang penting lagi budaya hemat energi, karena biasa kalau merasa murah banyak ketersediaannya sehingga lupa cara penggunaannya. Kebijakan energi nasional, ini ada sasaran pengembangan energi terbarukan. Ya, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam penyediaan energi nasional sekurang-kurangnya 5%. Ini pada tahun 2020. Sekarang 2022. Bisa. Terwujudnya infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap. Terus meningkatnya kandungan lokal dan dalam industri energi sehingga ketergantungan terhadap luar negeri makin berkurang.